Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kemarin sejak debat capres pertama gue terinspirasi dengan sebuah debat di Amerika Serikat di masa lalu ya. Jadi besok itu tanggal 7 Januari 2024 rencananya debat capres kedua akan dilaksanakan di Jakarta. Ini akan menarik teman-teman karena sebenarnya kita punya acuan debat yang sangat bagus di masa lalu, yaitu apa yang terjadi di Amerika ya. Adu gagasan, adu gimmick. Ini artikelnya gue tulis kayak gini. Jadi debat politik terbaik di dunia ini supaya teman-teman jadi bahan pengetahuan baru ya. Debat politik terbaik di dunia 3 jam one on one, adu gagasan, bukan gimmick. Debat The Lincoln Douglas debate, terkenalnya itu. Jadi 7 kali debat di 7 kota, lebih dari 3 jam tiap debat. Pemilih Amerika mendapatkan gambaran utuh kualitas calon pemimpinnya. Beda banget kan sama di negeri Wakanda. Ya, ini tulisan gue. Lincoln Douglas debate adalah serangkaian 7 debat antara Abraham Lincoln, calon presiden dari Partai Republik, dan Stephen A. Douglas, calon presiden dari Partai Demokrat. Debat dilakukan pada tahun 1858 untuk memperebutkan kursi Senat Amerika Serikat dari negara bagian Illinois. Debat tersebut diadakan di 7 kota di Illinois dan dihadiri oleh puluhan ribu orang. Perdebatan tersebut membahas berbagai isu termasuk perbudakan, perluasan wilayah-wilayah barat, dan kebijakan ekonomi. Lincoln berpendapat bahwa perbudakan adalah salah dan harus dihapuskan, sementara Douglas berpendapat bahwa perbudakan harus diperbolehkan di wilayah tersebut jika penduduknya memilih untuk mengizinkannya. Kalau pertanyaan ini disampaikan sekarang ke kalian, ke teman-teman, pasti kalian udah tahu jawabannya. Bisa menjawab yang mana yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Lincoln juga berpendapat bahwa wilayah-wilayah baru harus bebas dari perbudakan, sementara Douglas berpendapat bahwa wilayah-wilayah baru harus memutuskan sendiri apakah akan mengizinkan perbudakan atau tidak. Debat tersebut menarik banyak perhatian nasional dan membantu meningkatkan profil Lincoln. Meskipun Lincoln akhirnya kalah teman-teman dalam pemilihan ya, tapi ia memenangkan ke-7 debat tersebut dan menjadi tokoh nasional. Debat tersebut juga membantu memperkuat posisi Partai Republik sebagai partai yang menentang perbudakan. Nah, bagaimana sih sistematika debat Lincoln-Douglas dan berapa lama mereka berdebat? 1. Setiap kandidat menyampaikan pidato pembukaan selama 1 jam. Lama ya. Kalau di debat KPU berapa? 2 menit ya. 2. Kandidat lawan memberikan tanggapan selama 1 jam 30 menit. Nah, lagi-lagi kalau di debat KPU 1 menit. Ketiga kandidat pertama memberikan bantahan selama 30 menit. Kalau di debat KPU 2 menit ya, kalau nggak salah 1 menit. Saya lupa. 5. Setiap kandidat menyampaikan pidato penutup selama 30 menit. Lagi-lagi kalau di debat KPU 2 menit. Debat Lincoln-Douglas berlangsung selama 7 hari dengan total durasi sekitar 21 jam. Setiap debat diadakan di 7 kota yang berbeda di Illinois. Nah, ini ada tanggalnya teman-teman, nggak usah gue sebutin ya. Nah, bagaimana sih pengaruh debat Lincoln-Douglas dalam membentuk demokrasi di Amerika? Debat Lincoln-Douglas memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk demokrasi di Amerika Serikat. Debat tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah perbudakan dan perluasan wilayah, serta mempertajam perpecahan antara utara dan selatan. Debat tersebut juga membantu memperkuat posisi Partai Republik sebagai partai yang menentang perbudakan dan berkontribusi pada kemenangan Lincoln pada dalam pemilihan presiden tahun 1860. Debat Lincoln-Douglas juga membantu mengembangkan budaya debat politik di Amerika Serikat. Sebelum debat tersebut, para politisi biasanya menyampaikan pidato di depan pendukung mereka sendiri. Tetapi debat tersebut memungkinkan kedua kandidat untuk berhadapan langsung dan memperdebatkan masalah-masalah penting secara terbuka. Hal ini membantu menciptakan tradisi debat politik yang berlanjut hingga saat ini. Ya. Debat Lincoln-Douglas juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Debat tersebut dihadiri oleh ribuan orang dan diliput secara luas oleh surat kabar dan majalah. Sayangnya belum ada sosial media, belum ada YouTube. Pada masa itu belum ada TikTok, jadi kita nggak bisa ngeliat contoh debatnya seperti apa. Hal ini membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap politik dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sekarang ada tema bagus nih, House Divided atau rumah terbelah. Saking pentingnya debat ini dalam sejarah Amerika sampai ada bagian dari pidato Lincoln yang fenomenal dan diingat hingga kini. Pidato dengan tema House Divided adalah pidato yang disampaikan oleh Abraham Lincoln pada tanggal 16 Juni 1858 di Springfield, Illinois.
Dalam pidatonya, Lincoln memperingatkan bahwa Amerika Serikat menghadapi bahaya besar dari perpecahan negara karena masalah perbudakan. Lincoln memulai pidatonya dengan mengutip pernyataan Yesus Kristus dalam Injil Matius 12:225. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti akan hancur, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan lama. Lincoln kemudian berpendapat bahwa Amerika Serikat adalah sebuah rumah yang terpecah karena masalah perbudakan. Nah, kalau kita bicara Indonesia, bukan Indonesia, Wakanda. Kalau bicara negeri Wakanda, apa yang menyebabkan kita menjadi rumah yang terpecah? Semoga kita tidak terpecah ya. Nah, ia mengatakan bahwa perbudakan adalah salah dan tidak pada tempatnya di Amerika Serikat. Dan ia menyerukan agar perbudakan dihapuskan secara bertahap. Tiba-tiba di negara Wakanda membayangkan kalau di sana ada perbudakan di Amerika Serikat, dan itu kata Lincoln adalah salah dan tidak pada tempatnya, maka di negeri Wakanda politik dinasti adalah salah dan tidak pada tempatnya. Oke, Lincoln juga memperingatkan bahwa perbudakan mengancam persatuan Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa jika perbudakan diperbolehkan menyebar ke wilayah-wilayah baru, maka hal ini akan menyebabkan perang saudara antara utara dan selatan. Dan pada faktanya kan memang akhirnya terjadi perang saudara antara utara dan selatan. Oleh karenanya, Lincoln menyerukan agar wilayah-wilayah baru harus bebas dari perbudakan, dan ia meminta agar orang-orang utara dan selatan bersatu untuk melawan penyebaran perbudakan. Gara-gara pidato House Divided ini, profil Lincoln naik dari tokoh lokal menjadi tokoh nasional. Pidato ini juga membantu memperkuat posisi Partai Republik sebagai partai yang menentang perbudakan dan berkontribusi pada kemenangan Lincoln dalam pemilihan presiden tahun 1860. Ya, jadi teman-teman, itu contoh debat yang keren di masa lalu dan sampai sekarang masih dijadikan salah satu topik, salah satu bahan ajar di kampus-kampus politik di luar negeri yang saya lihat. Bahkan kalau kita lihat, kalau kamu ketikkan Lincoln and Douglas debate itu di YouTube, itu banyak banget konten tentang itu. Bahkan ada orang yang mencoba menirukan metode-metodenya Lincoln and Douglas debate, ya, apakah itu benar metodenya atau enggak, tapi yang jelas itu sampai sekarang metode debatnya itu masih dipakai, ya. Dan yang terutama yang jelas adalah debat-debat politik seperti itu membangkitkan kesadaran politik, ya. Ingat, bahkan ada sebuah cerita ya mengatakan saking lamanya debat itu, kan tadi sekali debat itu bisa 3 jam ya berjalan, itu sampai orang-orang yang menyaksikan debat itu mereka bisa pulang dulu ke rumahnya, karena rumahnya mungkin nggak jauh-jauh ya. Kemudian mereka balik lagi, debatnya masih berlangsung. Jadi, dan nggak ada distraksi, semua orang hanya terpaku saja pada debat itu. Mereka benar-benar melihat apa yang dikatakan oleh Lincoln dan Douglas, ya. Tentu saja belum ada pengeras suara, jadi benar-benar suara yang keras itu diperlukan, ya, dan konsentrasi yang tinggi tentunya. Jadi ini pasti keren banget kalau kita berada di masa itu. Dan sekarang kita melihat debat-debat politik di hari-hari ini, salah satunya contohnya bahkan yang resmi diselenggarakan oleh panitia pemilihan umum, ya. Kalau yang terakhir sih debat cawapres, ya, itu sih udah banyak gimmicknya. Jadi debat capres sebelumnya juga ada gimmick, ya. Jadi ya sekarang mungkin eranya gimmick, ya. Tapi apakah gimmick itu bagus? Tentu saja tidak, karena itu bukan substansi. Ya, gimmick itu bukan substansi dan bahkan bisa saja cenderung menipu, gitu teman-teman. Jadi kamu udah tahu, kalau kamu lihat debat-debat KPU sekarang, kamu bisa tahu capres atau cawapres mana yang layak kamu pilih. Terima kasih, semoga bermanfaat.